Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik. B. 10-20 detik. C. 20-40 detik. D. 20-30 detik. E. 40-60 detik. Jawabannya adalah E. 40-60 detik. Pembahasan. Mencuci tangan prosedur hand wash menurut WHO membutuhkan waktu 40-60 detik. 2. Seseorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindar disebut A. Coping non-reguler. B. Coping non-standar. C. Coping konstruktif. D. Coping adaptif. E. Coping maladaptif. Jawabannya adalah E. Coping maladaptif. Pembahasan. Mekanisme coping yang menghambat fungsi integrasi, memecah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Kategorinya adalah makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan, menghindar mekanisme. Seperti ini disebut coping maladaptif. 3. Pada usia 1-3 tahun, anak diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan A. Kepatuhan, B. Kebersihan, C. Tumbuh kembang, D. Kebiasaan BAK atau BAB, E. Kemampuan psikomotor. Jawabannya adalah E. Kemampuan psikomotor. Pembahasan. Di usia 1-3 tahun, anak membutuhkan banyak stimulus agar saraf-saraf di otaknya semakin berkembang sehingga kecerdasannya bisa optimal. Aktivitas yang tepat di usia ini akan mendukung perkembangannya kelak, sehingga anak juga mulai diperkenalkan kepada aturan dan disiplin yang berkaitan dengan psikomotor anak. 4. Bermain dapat melatih anak dalam hal A. Kemampuan diri, B. Berbagai alat permainan, C. Berbagai macam permainan, D. Disiplin dan mentaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial, E. Komunikasi. Jawabannya adalah D. Disiplin dan mentaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial. Pembahasan. Berbagai keterampilan dan kemampuan ternyata dapat dilatih melalui permainan. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Permainan dapat meningkatkan keterampilan, kecerdasan, dan kepatuhan anak terhadap aturan. 2. Permainan turut memperkenalkan aturan-aturan sosial kepada anak. 3. Permainan melatih disiplin pada diri anak. 4. Permainan membuka minat dan peluang bagi anak untuk memasuki dunia dewasa. 5. Bayi pada usia menjelang 1 tahun apabila bertemu dengan orang asing belum dikenal akan menangis disebut A. Stranger anxiety, B. Separation anxiety, C. Mother anxiety, D. Father anxiety, E. Foreign anxiety. Jawabannya adalah A. Stranger anxiety. Pembahasan. Bayi pada usia antara 6-12 bulan biasanya akan menimbulkan reaksi negatif jika bertemu dengan orang asing. Kondisi ini dikenal dengan istilah stranger anxiety. 6. Program kegiatan pembangunan yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif adalah A. Keluarga berencana, B. Konselor sebaya, C. BKL, D. PPKS, E. UPPKS. Jawabannya adalah E. UPPKS. Pembahasan. Berdasarkan literatur, suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok di lingkungan masyarakat yang sederhana merupakan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS. 7. Calon pengurus dan anggota program Bina Keluarga Balita perlu mendapatkan beberapa informasi berikut kecuali A. Perlunya dibentuk kelompok BKB, B. Inventarisasi calon kader, C. Penetapan kader, D. Penetapan sarana kegiatan, E. Penetapan target kegiatan.
Jawabannya adalah E. Penetapan target kegiatan. Pembahasan. Dalam tujuan sesarasehan keluarga, calon pengurus dan anggota perlu mendapat informasi yang lengkap tentang program yang akan dilaksanakan dengan materi A. Maksud dan tujuan pembentukan kelompok BKB. B. Perlunya dibentuk kelompok BKB. C. Inventarisasi calon kader. D. Penetapan kader. E. Penetapan sarana kegiatan. F. Penetapan lokasi kegiatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang tidak termasuk informasi yang perlu diketahui calon pengurus dan anggota adalah penetapan target kegiatan. 8. Jumlah anggota keluarga yang menjadi prioritas wilayah dari program Bina Keluarga Balita adalah A. 10-20, B. 20-30, C. 30-40, D. 40-50, E. 50-60. Jawabannya adalah C. 30-40. Pembahasan. Prioritas wilayah kegiatan program Bina Keluarga Balita dengan memperhatikan jumlah anggota 30-40 keluarga dan potensi keluarga seperti calon kader, aktif, dukungan pemerintah, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jumlah anggota keluarga yang menjadi prioritas wilayah dari program Bina Keluarga Balita adalah 30-40. 9. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi merupakan pengertian dari A. Kesehatan, B. Upaya kesehatan, C. Tenaga kesehatan, D. Sarana kesehatan, E. Usaha kesehatan. Jawabannya adalah A. Kesehatan. Pembahasan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif baik secara sosial dan ekonomi. 10. Tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah dan swasta secara bersama-sama merupakan tujuan dari A. Kesehatan daerah, B. Kesehatan nasional, C. Kesehatan secara khusus, D. Kesehatan secara umum, E. Pembangunan kesehatan. Jawabannya adalah E. Pembangunan kesehatan. Pembahasan. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta secara bersama-sama. 11. Dalam rangka memasyarakatkan budaya hidup sehat, pemerintah mencanangkan program Germas yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, baik lintas kementerian maupun instansi melalui sikap-sikap berikut kecuali A. Peningkatan aktivitas fisik, B. Peningkatan perilaku hidup sehat, C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan, D. Penyediaan pangan sehat dan bergizi, E. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Jawabannya adalah C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan. Pembahasan. Di antara pilihan yang tersedia, hanya pilihan C. Peningkatan pemerataan derajat kesehatan yang tidak sesuai. Berikut ini merupakan langkah-langkah penting dalam gerakan Germas, yaitu A. Melakukan aktivitas fisik, B. Makan buah dan sayur, C. Melakukan cek kesehatan berkala, D. Menjaga kebersihan lingkungan, E. Menggunakan jamban, F. Tidak merokok, G. Tidak minum minuman beralkohol. 12. Berikut ini yang merupakan tujuan Bina Keluarga Balita yang diperuntukkan bagi lembaga, yaitu A. Mendapatkan informasi dan edukasi program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga, B. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar, C. Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak, D. Tumbuh dan berkembang secara optimal, E. Berkepribadian luhur. Jawabannya adalah A. Mendapatkan informasi dan edukasi program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga. Pembahasan. Tujuan Bina Keluarga Balita bagi lembaga sebagai berikut. A. Untuk mendapatkan informasi dan edukasi program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga dengan pendekatan pada optimalisasi perhatian pola asuh anak balita di keluarga. B. Untuk meningkatkan kelestarian kesetaraan ber-KB bagi keluarga. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan Bina Keluarga Balita yang diperuntukkan bagi lembaga adalah mendapatkan informasi dan edukasi program keluarga berencana dalam perencanaan keluarga. 13. Berikut ini merupakan perilaku yang menunjukkan fungsi agama dalam keluarga adalah A.
memberikan teladan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengurangi bibit permusuhan. C. Menghindari perilaku anarkisme. D. Menjauhkan sikap diskriminasi. E. Mengajarkan cara bersikap pada orang lain. Jawabannya adalah A. Memberikan teladan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama dapat dilihat melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari, mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perilaku yang menunjukkan fungsi agama dalam keluarga adalah memberikan teladan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 14. Jika seorang anak terbiasa berperilaku anarkis pada orang lain, maka ia akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak menjalankan fungsi A. Agama, B. Kasih sayang, C. Perlindungan, D. Sosial budaya, E. Produksi. Jawabannya adalah B. Kasih sayang. Jawabannya adalah B. Kasih sayang. Pembahasan. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak karena kelak ia akan tumbuh menjadi seorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi model bagi semua anggota keluarga untuk menemukan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, jika seorang anak terbiasa berperilaku anarkis pada orang lain, maka ia akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak menjalankan fungsi kasih sayang. 15. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Hal itu menunjukkan penetapan fungsi keluarga, yaitu A. Fungsi agama, B. Fungsi kasih sayang, C. Fungsi perlindungan, D. Fungsi sosial budaya, E. Fungsi produksi. Jawabannya adalah D. Fungsi sosial budaya. Pembahasan. Untuk menjalankan fungsi sosial budaya, keluarga juga mempunyai peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia, sopan santun sangat dijunjung tinggi dengan berbagai macam norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka orang tua yang mengajarkan norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat menunjukkan penerapan fungsi keluarga, yaitu fungsi sosial budaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.